Dalam sejarah perjuangan gerakan Aceh Merdeka, sosok Tunku Abdullah Syafi'i tertulis dengan tinta emas. Ia adalah Panglima GAM yang karismatik dan disegani. Lebih dari itu, Tengkulah, begitu ia disapa, adalah juga sosok yang ramah dan santun serta konsisten di garis perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Namun di balik sosoknya yang bersahaja dan dicintai rakyat, kisah perjuangan dan hidup Tengkulah berakhir dengan tragis. Ia gugur bersama istrinya Cut Fatimah dan dua pengawal setianya dalam pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jim-Jim, Pidie Jaya 22 Januari 2002. Kepergiannya ditangisi rakyat dan gerakan Aceh Merdeka menyatakan berkambung selama 40 hari. Kala itu lantas, seperti apakah sosok Tengkulah di masa hidupnya? Maka ikuti terus channel Berbagi Info. Panglima Gerakan Aceh Merdeka Tunku Abdullah Syafi'i, lebih dikenal dengan nama Tengkulah, lahir di Biriun, Aceh 12 Oktober 1947. Ia syahid pada umur 54 tahun dalam sebuah pertempuran dengan TNI dan merupakan tokoh perjuangan GAM yang karismatik dan disegani. Tengkulah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM saat gugur di medan tempur. Tengkulah sosok yang ramah, humanis dan santun. Tengkulah adalah sosok bersahaja, ramah dan humanis. Ia juga dikenal sosok sederhana dan taat beribadah. Ia pun tidak berbicara sembarangan. Sifatnya yang santun membuat orang tidak pernah marah kepadanya, dan bila ia berbicara berisi nasihat dan bijaksana. Tengkulah menyampaikan wasiat sebelum ia syahid. Tengkulah adalah sosok pejuang dan Panglima GAM yang amat disegani. Ia juga dikenal dengan sosok yang ikhlas berjuang di garis terdepan tentara GAM. Inilah wasiatnya. Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat, sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya. Apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat, saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini Aceh merdeka. Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafi'i yang gugur dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie pada 22 Januari 2002. Wasiat yang dibuat sebulan sebelum ia syahid itu seolah-olah sebuah pertanda bahwa perjuangannya akan berakhir. Tengkulah bukan lulusan militer Gerakan Aceh Merdeka. Tengkulah dikenal sangat santun dan bersahaja di mata aktivis GAM. Ia adalah sosok yang humanis dan anti kekerasan. Tengkulah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya seperti yang diperoleh Muzakir Manaf yang kemudian menggantikannya sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka setelah Tengkulah gugur. Pendidikan yang terakhir hanya di Madrasah Aliyah Negeri Pusangan, itu pun hanya sampai kelas 3. Setelah itu ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya, masa muda Abdullah Syafi'i ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jempa. Tengkulah membuat heboh karena ketemu sekretaris kabinet dan artis Cut Keke. Sosok Tengkulah pernah membuat heboh Jakarta dan elit GAM di Swedia.
lantaran bisa ditemui Sekretaris Kabinet Bondan Gunawan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman dan artis Cut Keke. Pertemuan itu berlangsung di tengah hutan dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bagi Tengkulah, pertemuan itu dianggap sebagai pertemuan silaturahmi. Tengkulah pernah diberitakan sekarat terkena tembakan. TNI pernah mengklaim bahwa telah menembak Tengkulah hingga sekarat. Pada Maret 2000, Tengkulah dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Al-Katiri dan Yahdi Jamruh untuk sebuah wawancara di tengah hutan Pasir. Dalam kesempatan itu, Tengkulah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisi yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat. Tengkulah syahid dalam perang bersama istri yang sedang mengandung 6 bulan. Akhir perjuangan Tengkulah begitu dramatis. Ia syahid bersama Cut Fatimah, istrinya yang sedang mengandung 6 bulan dan 2 pengawalnya. Tengku Abdullah Syafi'i meninggal setelah tertembak dalam sebuah pertempuran di hutan Jinjim Pidijaya 22 Januari 2002. Namun jenazahnya tak langsung dievakuasi untuk memastikan yang tertembak adalah orang nomor 1 dalam tubuh militer Gerakan Aceh Merdeka, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Brigjen TNI Jali Yusuf. Waktu itu berangkat ke lokasi menggunakan helikopter. Keesokan harinya, tanggal 23 Januari 2003, barulah dipastikan yang tertembak itu adalah Tengku Abdullah Syafi'i. Selain itu juga ada 2 pengawal setianya yang ikut gugur dalam pertempurannya. Kepergian Tengkulah ditangisi rakyat. Pada malam menjelang subuh 25 Januari 2002, isak tangis dan selawat bergema di Desa Cubu, Kecamatan Bandar Baru Pidijaya. Jenazah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka Agam Tengku Abdullah Syafi'i bersama istrinya Cut Fatimah dan 2 pengawal setianya Tengku Daud Hashim dan Tengku Muhammad Ishak dimakamkan. Mereka gugur akibat kontak senjata antara Agam dan TNI 3 hari sebelumnya di Desa Sarah Payan, Jim sekitar 4 km dari Blang Sukun. Masyarakat mengenang Abdullah Syafi'i sebagai sosok ramah dan bersahaja. 3 warga desa sempat pingsan karena tak kuasa menahan haru. Tengkulah, makamnya sering didatangi penziarah. Setelah damai Aceh bersemi pada 15 Agustus 2005, makam Tengkulah ramai dikunjungi penziarah, mulai dari masyarakat biasa hingga mantan petinggi GAM. Bahkan Wali Nanggro Tengku Hasan Tiro pun sempat menziarahinya saat kembali ke Aceh pada Oktober 2008. Makam Tengkulah dibangun dengan sederhana dan hanya dikelilingi teralis besi. Abdullah Syafi'i dimakam di Cubu, Kecamatan Bandar Baru Pidijaya pada 24 Januari 2002. Tengkulah sering memasak untuk pasukannya. Pada suatu malam di bulan puasa Januari 2002, Tengkulah bangun memasak nasi untuk sahur. Sementara pasukannya sedang terlelap. Ketika memasak telah siap, barulah Tengkulah membangunkan pasukannya untuk sahur. Saat dalam bergerilya menjelajah hutan bersama pasukannya, terkadang didapati hidupnya sekarat dan serba kekurangan dan ketiadaan stok makanan. Namun Tengkulah tetap lebih memilih bersusah payah mencari sendiri apa yang bisa dimakan tanpa menyusahkan anak buahnya. Tengkulah, kalimat terakhir saat ajal menjemput. Nyo katruh yang lun lake, katruh wate yang lun prepeh. Kini sudah tiba waktunya yang saya tunggu-tunggu, kata Tengkulah kepada pengawalnya Jalaluddin setelah ia tertembak dalam pertempuran bersama istrinya Cut Fatimah. Kalimat itu mengiring kepergian Panglima yang sangat dihormati dan karismatik itu syahid di medan pertempuran.